Halo semuanya, selamat pagi, shalom, salam jumpa kembali di pembelajaran agama hari ini. Baik teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Seperti biasa, lihat teks doa ini, silakan dibacakan langsung ataupun dalam hati. Semoga Allah Tuhan yang berkarya dalam diri kita hari ini. Kita lihat teks doa berikut ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Baik, kalau minggu lalu kita sudah melihat kekasan agama-agama seperti Kristen, Muslim, Hindu, dan Buddha. Hari ini sebagai kekasan yang terakhir atau melihat kekasan yang terakhir, yaitu ada dua lagi, yakni Konghucu dan aliran kepercayaan. Jadi tentu nanti ini juga harus kita tahu, juga harus kita kenal, karena memang sudah ada dan hidup di antara kita atau tinggal di negara kita. Kita lihat satu persatu kekasan atau mengenal kekasan agama Konghucu. Kita lihat, jadi pendiri agama Konghucu itu adalah seperti nama sendiri, Konghucu. Jadi nama pendirinya adalah Konghucu. Dia adalah seorang nabi atau dianggap seorang nabi, dan dia sendiri menjadi pendiri agama Konghucu itu. Nanti boleh kita lihat atau boleh kamu baca ceritanya, siapa pribadinya atau apa kekasannya, atau kira-kira zaman atau kapan, boleh nanti kamu baca. Kemudian kita lihat inti ajaran Konghucu ini. Konghucu sangat mementingkan ajaran moral. Tentu kalau moral pasti berkaitan dengan sisi manusia, sisi kebaikan, dan lain-lain. Tujuan hidup yang dicita-citakan dalam Konghucu adalah menjadi seorang kuncu atau manusia yang budiman. Nah, jadi sangat menyangkut kepada perilaku manusianya. Kemudian banyak hal nanti yang boleh kamu lihat bagaimana inti ajaran itu diterapkan atau inti ajaran itu menjadi kekasan dari agama itu. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah hari raya agama Konghucu. Nah, jadi Imlek adalah hari raya umat Konghucu. Imlek merupakan hari pergantian tahun atau tahun baru Cina atau Tiongkok. Jadi memang ini menjadi hari raya yang sangat kita kenal, karena kita sendiri juga ikut nanti, dalam arti misalnya kalau perayaan lain atau hari raya lain kita libur, maka kita juga akan ikut di sini liburnya. Maka kita pasti akan selalu terlibat di dalamnya. Jadi Imlek ini akan kita sebentar lagi akan kita lalui atau kita sampai ke sana, walaupun ini hanya dirayakan oleh agama Konghucu itu sendiri. Kemudian agama Konghucu di Indonesia ini dikatakan dimulai pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, jadi atau yang kita sebut dengan Presiden Gus Dur, presiden inilah yang mencoba memulai supaya agama ini diterima di Indonesia, yang sebelumnya tentu sudah dicoba disinggung tapi belum menjadi agama resmi. Kemudian sampai kepada kepemimpinan Gus Dur, sudah punya
katakanlah misalnya punya angin segar atau sudah dibuka jendela itu dan akhirnya mendapat angin segar atau menjadi resmi itu pada Presiden Megawati. Ketika Presiden Megawati duduk sebagai presiden, itulah yang akhirnya membuat atau meresmikan agama Konghucu menjadi resmi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat pasti masih bisa kita bayangkan belum lama agama ini berada di Indonesia. Kemudian pandangan agama Katolik terhadap agama Konghucu. Jadi seperti yang sebelumnya dikatakan, pandangan agama Katolik ini sama untuk semua, tanpa menyebut nanti misalnya agama ini, tapi pandangan itu sama untuk semua, di mana dikatakan terdapat dalam dokumen Konsil Vatikan kedua, dekretnya berkaitan dengan bagaimana agama-agama bukan Kristen menyatakan antara lain, Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Jadi segala sesuatu yang ada di agama itu juga diterima oleh Katolik sebagai sesuatu yang benar dan suci. Gereja Katolik menghargai keberadaan serta ajaran agama-agama lain termasuk Konghucu ini sendiri. Oke, jadi inilah tentang agama Konghucu. Bagaimana mungkin kita masih katakanlah agak jarang dengan bagaimana sistem perayaannya, bagaimana perayaan itu berjalan, mungkin masih sangat jarang kita lihat. Beda mungkin dengan agama-agama yang sudah biasa seperti misalnya Muslim, Hindu, bahkan Buddha yang sering juga disiarkan atau kita lihat di televisi pada hari-hari raya tertentu akan disiarkan. Tapi agama Konghucu ini masih boleh kita katakan masih sangat jarang. Tentu sudah pernah atau mungkin untuk sebagian orang sudah sering, walaupun mungkin masih terbatas. Baik, kita lihat kita masuk ke kekasan agama atau katakanlah aliran kepercayaan. Kadang belum disebut agama, tapi boleh kita katakan itu agama asli atau disebut dengan aliran kepercayaan. Baik, jadi agama asli ini nanti tentu agama daerah tertentu. Jadi katakan dasar dan ajarannya. Dasar dari agama-agama suku adalah dongeng mengenai ciptaan dan di dalamnya ada hubungan kealahan. Kalau boleh kita katakan sebenarnya ada selalu kaitannya dengan keyakinan orang Kristen dengan atau katakanlah kesamaannya atau kemiripannya berkaitan dengan dasar dan ajaran. Walaupun kesamaan dalam arti belum tentu kita katakan menjadi persis sama. Jadi dikatakan adalah seperti dongeng mengenai ciptaan dan di dalamnya ada hubungan kealahan. Dalam agama asli atau dalam agama suku pada umumnya timbul kepercayaan bahwa tidak hanya manusia saja yang berjiwa melainkan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, jadi ini nanti juga seolah-olah mengungkapkan bahwa manusia memang harus mencintai makhluk yang lain, bukan hanya manusia sendiri, karena mereka atau makhluk yang lain itu juga mempunyai jiwa. Nah, jadi inilah salah satu menjadi bentuk kekasan dari agama. Inilah kekasan dari agama asli itu sendiri dalam dasar dan ajarannya. Kemudian yang kedua kita lihat agama-agama asli di Indonesia. Ini disebutkan dari berbagai daerah, dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Kita lihat satu persatu. Ada Leraulan Tanah Ikan di Flores Timur dan Lembata. Ada Wiwitan di Sunda, Aluk Todolo di Sulawesi, Sabulungan di Mentawai, Merapu di Sumba, Kaharingan di Kalimantan, dan lain-lain. Inilah berbagai agama-agama asli Indonesia yang sampai sekarang ada yang masih tetap hidup, tetap ada, tapi ada juga yang sudah tidak dipertahankan lagi
barangkali masuknya agama-agama besar yang ada sekarang di Indonesia. Kemudian yang B itu ada aliran kepercayaan. Yang pertama kita lihat adalah ajarannya. Aliran kepercayaan mengajarkan tentang sikap batin dan sikap berkisar pada ilham dari diri sendiri. Aliran-aliran kepercayaan ingin mencapai budi luhur untuk meraih kesempurnaan hidup. Maka kalau kita lihat ajaran atau inti ajarannya adalah bagaimana hidup seseorang itu betul seperti mencapai kesempurnaan lewat perilaku yang baik. Kemudian kita lihat bagaimana hubungan aliran kepercayaan dan agama asli itu. Aliran kepercayaan tidak langsung berkembang dari agama asli, tetapi unsur-unsur kebatinan, kerohanian atau mistisme sudah ada dalam agama-agama asli. Jadi boleh disimpulkan bahwa hubungan kedua agama ini atau kita sebutkan agama asli dengan aliran kepercayaan masih ada, bahkan kemiripan atau kesamaan itu juga masih ada. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sikap gereja Katolik terhadap aliran kepercayaan dan agama asli itu. Sebagaimana juga dengan agama-agama yang ada di Indonesia, demikian juga sikap gereja Katolik terhadap agama asli dan aliran kepercayaan ini. Semoga bermanfaat. Materi ini kiranya bisa membantu kita dalam segala hal, dan tentu tugas seperti yang dikatakan tadi dan tanggung jawab itu adalah bagian untuk kita semua. Sekian hari ini. Terima kasih. Shalom.